atau palsu. Kenapa nggak berdoa gitu? Capek ya? Capek. Iya. Iya kan? Ya, Tapi jadi Anda boleh dong kasih edukasi masyarakat kita yang mungkin bukan pemain seperti Anda, Bung Gema, tapi ingin mencoba untuk menjadi investor, gitu kan, mulai dari skala kecil. Dengan kondisi pemerintah sekarang sedang mulai bersih-bersih, ya kan, kita harapkan banyak potensi masyarakat kita yang muncul mengikuti jejak Anda. Apa yang mereka harus lakukan di tengah kondisi sekarang ini? filosofi dulu. Kalau kita mau cari ikan, kita ke pasar ikan. Mau cari baju, kita ke pasar baju. Mau cari modal, kita ke pasar modal. Jangan pernah tinggalkan usaha Anda yang eksis sekarang untuk pasar modal ini. Pasar modal ini digunakan mencari modal, dapat modal untuk gedein usaha Anda. Kan gitu larinya. Jangan pernah yang namanya udah kerja, dia keluar dari pekerjaannya, masuk sini demi ini. Saya jamin pasti habis. Dan jangan pernah yang namanya all in itu ngawur gitu. Yang namanya all in, ya kan. Terus kemudian, wah, itu banyak itu orang ngomong begitu. Anda harus fokus di dunia pasar modal gitu. Bahkan satu saham all in aja masukin semua. Gitu. Saya jamin untung itu nggak pasti, tapi saya jamin kalau Anda lakukan itu pasti bangkrut. Nah, terus Pak, ini resikonya bagaimana? Pasar modal kita yang ideal kalau Anda investasi di sini 30-50% setahun. Itu udah maksimum. 30-50% setahun. Bonus kalau lebih dari itu adalah bonus. Ya, kalau yang menjanjikan sampai 70-80%, saya mau titip duit sama dia. Pensiun jadi pilot nggak? Pensiun. Udah saya di mana Hawaii, ya kan, di pilot hobi. Ya, beli pesawat sendiri kan 80%. Iya benar. Jadi tidak ada kaya instan, semua itu proses dan kita growing capital kita sesuai dengan kewajaran. Kalau bisa 40-50% setahun itu sudah cukup. Nanti compounding lagi. Ya. Gitu. Kita nggak bisa bahas semua di sini, tapi penonton pasti tahulah bagaimana mengikuti nasihat-nasihat Captain Gemba Guyardi ini lewat podcast atau YouTube-nya gitu kan. Cuma kalau saya mau balik lagi ke teori konspirasi, ya kita sudah mulai dalam kondisi bersih-bersih. Kita harapkan damai lah. Tapi kan tentu kepentingan-kepentingan rakus itu kan tidak akan pernah hilang. Pemain-pemain asing besar tentu akan punya tetap agenda di tanah air kita. Prediksi Anda ke depan ini akan berlangsung berapa lama sampai kemudian akan menjadi sebuah lagu lama dengan aransemen baru atau gimana? Saya rasa 2026 ini merupakan strategic planning buat para big fund dari asing untuk placing lebih besar lagi di Indonesia. Jadi mereka mau sekarang diakomodir supaya mereka bisa masuk besar dan lebih transparan. Pada dasar dengan free float 15%, terus kemudian komitmen daripada MSCI untuk menempatkan Indonesia di situ dan bisa mengundang para investor masuk. Menurut saya ini akan terdampak di 2027. Tahun depan ya. Berarti kesepakatan 2 Februari oke dong ya? Harusnya oke. Dengan 15% itu oke ya? Saya mendukung sih. Supaya tidak ada cornering. Itu win-win. Itu win-win. Presiden dapat credibility yang bagus, asingnya diakomodir, retailnya juga akan lebih aman gitu ya. Dan saran saya mungkin ya kalau saham auto reject bawah ya disuspend dong kan gitu, dipanggil dong kenapa gitu. Jangan kalau naik doang. Tapi kan nggak ada keharusan, nggak ada saya nggak aturan hukumnya kalau. Ya kalau gitu yang naik juga jangan disuspend. Masa naik dibatasi? Iya kan? Lah turun kan juga harus dibatasin. Itu yang menurut saya harus diperbaiki. Tapi secara keseluruhan sudah saatnya market kita menjadi lebih efisien. Jadi ini pakai efficient market hypothesis. Market kita harus belajar untuk lebih sempurna. Mungkin dengan ini ya akhirnya kita bisa lebih sempurna gitu. EMH ya, efficient market hypothesisnya menjadi market yang perfect gitu. Regulasi apa sih yang harus dibenerin? Ini mumpung momentum bersih-bersih kita. Menurut saya manipulasi market dan insider trading itu harus diganjar pidana. Seperti apa contohnya? Amerika, $25 juta dan 25 tahun penjara. Nggak main-main. Jadi jangan sembarangan rekomendasi ngepom-pom oleh TikTok, Telegram, dan seterusnya. Itu harus ditangkap kalau seandainya terbukti. Kan berarti kan harus nanti gelar perkara dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau regulasi ya kurangilah yang goreng-goreng yang mencelakakan orang. Kan memang ini yang sedang disorot juga. Jangan sampai menggunakan influencer ataupun apapun, seminar atau mentor trading dan seterusnya, bahkan sekuritas analis, kita nggak tahu, untuk dipakai mendrive opini publik. Makanya di Tiongkok itu ya, influencer itu harus certified. Yes, di Indonesia dihina. Iya. Bahkan bilang sertifikasi ngapain, nggak pasti untung. Kan saya selalu bilang, sertifikasi bukan berarti lo untung. Tapi sertifikasi ini bisa at least memberikan kesempatan pada influencer atau siapapun analis untuk belajar menyajikan
hal yang bertanggung jawab kepada publik, bukan masalah untungnya. Iya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Ada etika, ada moral di situ. Karena untuk belajar analisis semua bisa, dari YouTube bisa. Tetapi ada kaidah-kaidah, ada norma-norma etika yang mereka tidak mendapatkan. Sertifikasi itu kan bicara bahwa kalau saya beli iPad ini, misalnya ini tidak akan meledak di depan saya karena sudah tersertified semua. Iya, gitu. sudah di-assess, sudah diuji gitu kan. Demikian juga saya sebagai orang yang memberikan analisis, saya MFTA, yang paling tinggi dari yang paling tinggi. Master. Ya, saya CFTI certified kan, udah master juga. Dan analisis saya per hari ini tuh ada di Bloomberg Terminal. Anda ketik nama Astronasi atau Gemma Guryadi di Bloomberg Terminal muncul. Artinya apa? Bloomberg pun sudah mengaccept saya punya analisis. Iya, gitu. iya. Itu yang harus diedukasi kepada masyarakat. Artinya begini, di tengah informasi yang luar biasa, kita tuh nggak berlangganan berita, kita dihujani berita. Kita nggak minta, kita didatangi ya lewat grup WhatsApp dan sebagainya, sehingga masyarakat itu kan mudah sekali kemasukan informasi yang belum tentu benar gitu kan. Apa ciri-ciri yang Anda bisa katakan kepada masyarakat agar mereka tidak kejebak gitu loh? Satu, orang selalu bilang all in itu udah ngawur. Karena diversifikasi risk itu wajib. Kedua, tidak ada hubungannya influencer ini punya McLaren, punya Ferrari dengan urusan tradingnya. Coba tahu warisan itu ya. Iya, jadi ini tidak terkorelasi sama sekali. Gitu. Tapi kan orang ujung-ujungnya pengen cuan. Itu dia. Karena cuan itu kan urusan masing-masing. Bukan berarti setelah saya bicara, terus saya nunjukin kekayaan saya bisa membuat kamu cuan. Tidak begitu. Nah ini kan untuk ngefilter ini kan. Iya. Terus kemudian ketiga, cari tahu ini latar belakangnya siapa, pengalamannya apa. Dan rata-rata influencer yang sekarang ini muncul setelah corona. Iya. Pernah nggak dia mengalami atau pernah kerja sebagai profesional? Saya tidak bilang mereka tidak punya talent. Yang baru-baru itu juga jago-jago, bagus-bagus. Pertanyaannya, kita mau menguliti yang terselubung. Kalau dia lurus lempeng-lempeng aja oke. Nah terus Pak, bagaimana caranya untuk kita bisa tahu bahwa si orang ini tuh benar-benar real ilmunya dan bukan terselubung? Ketika dia membuat analisis, pastikan dia berani kasih analisis ke publik. Terekam. Melalui koran. Melalui TV. Ya, ada rekam jejaknya. Ada rekam jejak. Dan dengan kaidah yang masuk akal. Kalau kaidah, dia publik, dia bisa diliput wartawan. Saham ABCD, antah berantah. Nggak jelas itu sahamnya apa. Tiba-tiba naik 1000%. Dia wajib loh bertanggungjawabkan. Lu analisisnya pakai apa, bro? Jangan-jangan kamu dibisikin sama emiten, lalu kamu ngomong, ya bisa, semua orang juga bisa. Oh enggak, dia tanya AI. Tanya AI. Loh, Trump aja tanya AI kok menentukan tarif ya. Kacau ya. Kacau. Tapi ada harapan. Ada. Kita punya wajah baru di OJK, di Bursa Efek gitu kan. Nah, kepada mereka-mereka ini, saya mau tahu pandangan Anda seperti apa? Minta tolong kepada teman-teman yang baru. Saya ucapkan selamat. Terutama Bu Kiki. Bu Kiki juga saya kenal. Dan beliau tuh orangnya baik gitu ya. Dan saya minta lebih... Baik saja tidak cukup loh. Iya, baik saja tidak cukup. Betul. Dan tidak cukup ini, mari saya tambahin sekarang ya. Tidak cukup. Kenapa? Karena beliau harus benar-benar mengerti orang-orang di IDX maupun di OJK ini. Market itu butuhnya apa. Dan bagaimana mekanisme pasar yang secara mendetail. Bila perlu, para direksi ini harus menjadi expert, seorang analis ataupun seorang investor yang expert. Kalau mereka cuma tahu regulasi, birokrasi, cuma tahu by the book, tentu tidak ada yang salah. Tapi Anda tidak akan tahu seperti yang kita bicarakan tadi, mafia mencari lubang mana, Anda nggak tahu. Dan sejarah bisa berulang. Karena Anda bukan pelaku pasar. Nah kalau bisa, yang ada di atas ini, dia bisa bikin analisis, dia bisa trading dan untung. Kalau orang itu sudah menjadi praktisi dan pegang jabatan, saya yakin itu akan mencium lebih sensitif. Ini ada yang nggak benar nih. Ayo kita perbaiki. Dan lebih pro rakyat lah intinya. Terus kemudian saran buat OJK sendiri, kalau berkenan nih menerima saran, lebih inklusif. Karena sangat sulit sekali mengurus perizinan di OJK. Delay-nya itu lama sekali. Saya biasa urusan sama federal di US, sama FAA. Cepat ya? Cepat. Dan ya mereka birokrasi. Kalau di-compare di sana... Jauh sekali. Saya nggak cuma ngomong dari era Presiden Jokowi ini sudah diperlukan. Sama aja. Jadi sekarang. Itu PR-nya. Itu PR. Dan itu harus pakai tangannya Pak Prabowo. Orang datang mau ngasih duit loh. Iya makanya. Kita susah amat sih. Kita diminta punya sertifikasi misalnya. Tapi saya ajukan sertifikasi bisa 2 tahun nggak selesai. What do you want guys? Gitu loh. Ini. Nggak juga. Pelicin. Nggak juga. Tidak. Terus?
Mereka Kenapa bersih. memperlama? Birokrasi yang bertele-tele. Oh. Hari ini saya email, balasnya bisa 4 minggu lagi. Oh. Bisa terbang dulu ya. Bisa terbang dulu daripada stres. Satu kata buat masa depan Prabonomik di tanah air kita. Satu kata, saya percaya bahwa siapapun presiden pemimpin negara itu adalah yang sudah direstui sama Tuhan. Artinya kalau Tuhan sudah mengizinkan Pak Prabowo memimpin Indonesia, doakan dia, apapun hasilnya, mau buruk mau jelek, karena tidak ada pemimpin yang sempurna. Siapapun pemimpinnya pasti ada oposisinya. Ya, ya. Tetapi berimanlah kalau dia sudah ditetapkan untuk memimpin Indonesia, itu pemimpin yang dari Tuhan. Ya. Kita ikuti, kita bawa dalam doa, dan kita support. Jangan menempatkan dirimu dalam situasi yang salah dan situasi yang selalu beroposisi dengan pemerintah. Ya. Nggak ada gunanya. Ya. Seperti itu. Senang sekali ngobrol dengan Kapten Gema. Saya yang Tapi terhormat, sayangnya ya. orang-orang seperti Anda itu tidak suka di birokrasi ya. Saya suka di birokrasi. Saya suka. Tapi jangan yang berbelit-belit. Cap, thank you ya. Thank you so much. Sampai ketemu. Thank you. Ini mau terbang kemana lagi? Saya ke Amerika. Amerika ya? 2 minggu lagi. 2 minggu Balik. lagi. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Thank you. Sehat Thank you selalu. Sehat selalu. Sampai Sukses. ketemu lagi. Sampai Salam buat ketemu. keluarga. Thank you. Oke, pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Downcast, tentunya bersama saya, Dodi The Gazer. Kita berpisah sampai di sini. Sampai jumpa. Salam Nusantara. Merdeka! Merdeka.